Helen, kamu. Suara itu meluncur begitu saja dari tenggorokanku. Serak, tertahan, nyaris seperti bisikan. Tapi cukup untuk membuat kepala di sekitar pelaminan menoleh. Helen menoleh. Wajah cantiknya yang tadi tersenyum bahagia kini menegang. Membeku seperti patung. Matanya melebar. Davin juga ikut menoleh. Bibirnya menekuk naik dalam senyum sinis. Wah, kejutan nih mas. Aku melangkah pelan ke depan. Dengan ransel masih tergantung di tangan kananku, sementara koper yang kubawa terseret pelan di belakangku. Kenapa, Helen? Kenapa kamu tak bilang? Helen akhirnya berdiri, dengan gaun putihnya yang menjuntai mewah. Dia terlihat seperti putri dongeng yang sangat cantik. Namun sayang, dia bukan jadi mempelaiku, tetapi jadi mempelainya Davin. Mas Chandra, tolong jangan buat keributan. Ucap Helen pelan. Matanya sibuk memindai sekeliling, gugup melihat para tamu mulai memperhatikan. Ini hari pernikahanku, jangan merusaknya. Hari pernikahanmu dengan Davin? Mas, kamu cuma kuli sawit, Mas. Hidupmu penuh ketidakpastian, tetapi berbeda dengan Davin. Dia pria berseragam dengan masa depan cerah. Aku mundur selangkah. Kata-kata Helen itu seperti palu yang menghantam dadaku. Davin melipat tangan di dada sambil tersenyum puas. Belum cukup sampai di situ, seorang wanita paruh baya datang melangkah cepat ke arahku. Matanya kecil, dengan riasan tebal menempel di wajahnya yang mulai menua. Kalau tak salah ingat, ini ibu tiri Helen, yang baru saja dinikahi bapak Helen 2 bulan yang lalu. Aku tahu dari foto yang ditunjukkan Helen saat kami masih berkomunikasi. Jadi kamu, si Chandra? Kuli sawit yang dulu suka deketin Helen? Astaga, pantas saja. Helen akhirnya sadar diri. Mana cocok kamu sama anak saya? Lihat sekelilingmu, ini pesta keluarga besar. Lagian penampilanmu tidak ada pantasnya masuk ke acara begini. Bukannya kamu cuma anak pungut. Kehadiranmu tidak dia anggap di sini. Aku hanya berdiri terpaku. Aku memang belum sempat mengganti pakaianku, sehingga datang dengan baju seadanya. Ada beberapa sisa oli di bagian bajuku, dan mungkin wajahku. Karena tadi membantu seorang pria tua di jalanan yang mobilnya rusak. Tubuhku juga berbau tak sedap, karena keringat selepas mendorong mobil pria tua itu. Dan kata-kata Davin barusan, betul-betul menghancurkan harga diriku. Padahal, pernikahan mewah ini dariku. Wajar saja aku masuk kemari. Pernikahan ini, aku yang membiayai. Tukasku dengan suara tercekat. Aku membiayai pernikahan pacar dan adikku sendiri, rupanya sungguh miris. Helen menatapku datar, lalu mengalihkan pandangan. Tamu yang hadir langsung berbisik. Chandra kemari, kau. Ibu datang, dia menggunakan kebaya coklat keemasan, dengan selendang yang menjuntai di lengan. Gelang emas, ibu hadiah dariku dulu. Menggelayut di kedua pergelangan tangannya, ibu berjalan dengan cepat. Wajahnya menyala-nyala menahan amarah padaku. Ibu menyeretku masuk ke dalam rumah, ke tempat sepi di mana hanya ada aku dan ibu. Jadi ini alasan ibu tidak mengizinkanku pulang, tanyaku dengan hati sakit. Ternyata begini rasanya, dikhianati. Sudah ibu katakan bukan? Kamu malah ngeyel. Dan lagi kata-katamu tadi, jangan sampai terdengar di luar sana. Ralat ucapanmu. Kalau kamu yang membiayai pernikahan Davin, dasar anak durhaka, kok kamu tidak kecelakaan saja di jalan karena membantah perintahku? Bentak, ibu. Aku beristighfar dalam hati, rasanya sakit mendengar ibu menyumpahiku sampai sebegitunya. Dengar ya. Davin tidak memiliki hutang padamu. Anggap saja, semua ongkos menghidupimu lunas dengan 250 juta itu. Kami tak butuh kamu lagi. Davin sudah memiliki gaji tinggi. Dan aku dapat menantu yang jadi bidan di rumah sakit ternama. Dan orang kaya pula. Jadi kamu pergilah dari hidup kami. Rumah ini juga bukan rumahmu.
Tidak ada hak sedikit pun kamu menjejakkan kaki di sini. Ia pergilah dari sini, Mas Chandra. Dan ini. Helen muncul sambil melemparkan gepokan uang 50 juta ke kakiku. Uang itu untuk ganti rugi, kamu membiayai kuliahku. Cukup segitu bukan? Tentunya, kamu tidak pantas meminta ganti rugi semuanya. Anggap saja itu untuk membayar cinta yang kuberikan selama 5 tahun ini. 50 juta juga sudah cukup besar untukmu, yang cuma kulis sawit. Jadi cepatlah move on dariku, dan cari gadis yang setara denganmu. Jangan harapkan aku lagi. Hina Helen. Aku terdiam. Tak menyangka jika Helen begini, wanita yang selalu kupuja dan kujadikan ratu dalam hatiku, malah merendahkanku sehina. Hinanya. Aku sudah jadi wanita kaya, Mas. Aku tak butuh suami sepertimu. Aku butuh yang berseragam, dan bisa memberiku muka saat berkumpul dengan teman-temanku. Dan orang itu bukan kamu. Tukas Helen. Aku tersenyum getir, dan meremas kotak cincin di dalam sakuku. Baik aku pergi, semoga kamu tidak menyesali keputusanmu, ucapku, parau. Tidak akan. Dan kalau perlu, jangan muncul kemari lagi. Bukankah ibu tidak mau menerimamu di rumah ini? Jadi lelaki itu jangan tidak tahu malu, Mas. Diusir malah kembali terus ke sini. Kamu bisa nginap di kolong jembatan atau pinggir jalan sana. Itu yang paling cocok buat kuli macam kamu. Jangan menyusahkan ibu. Hina Helen lagi. Disambut senyum puas ibu, aku mengangkat ranselku. Dan gepokan uang itu, tentu saja aku tak akan menerimanya. Gepokan uang itu tak ada artinya buatku. Tanpa menoleh, aku pun pergi dari sana. Malam itu, diskotik. Kata itu bahkan tak pernah masuk dalam daftar tempat yang ingin kukunjungi seumur hidupku. Tapi malam ini, kakiku berjalan tanpa logika. Jantungku terasa kosong, mulutku pahit, dan hatiku rasanya mati rasa. Dulu, aku jijik pada tempat seperti itu. Tapi hari ini, kenyataan terlalu kejam untuk kuhadapi dengan kepala tegak. Aku menarik napas panjang dan memutuskan masuk ke dalam sebuah diskotik di sudut kota ini. Cahaya lampu berkedip-kedip, musik menghentak seperti palu godam, aroma alkohol dan keringat menyengat, menusuk hidungku. Aku duduk di bar, gelas pertama mendarat, vodka, lalu satu lagi, tequila. Lalu campur, dunia berputar akibat kepalaku yang terasa pusing, dan semua luka mengalir turun bersama cairan bening di tenggorokanku. Pagi harinya, aku mengerang. Kepalaku rasanya mau pecah seperti digiling. Lidahku terasa kering dan badanku lengket. Demi Allah, aku tak akan melakukan kebodohan seperti ini lagi. Bukannya ketenangan, aku malah merasakan sakit di sana-sini. Lalu aku sadar. Ini bukan kamarku. Ini kamar hotel, dan ada aroma parfum perempuan. Aku menoleh perlahan dengan kaku. Di sampingku, seorang gadis muda masih tertidur, rambut panjangnya mengurai, bahunya nampak terbuka. Kami berada di bawah satu selimut, aku langsung duduk terperanjat. Detak jantungku terasa melonjak. Astaga, siapa kamu? Gadis itu menggeliat pelan, lalu membuka matanya. Pagi juga. Ucapnya melantur. Apa yang kutanya, apa yang dia jawab? Apa gadis ini masih mabuk? Aku tercekat menyadari keadaan kami berdua sekarang ini. Apa yang terjadi? Semalam, tanyaku dengan suara bergetar. Apa-apaan ini? Aku yang selalu menahan diriku selama ini, agar tidak berbuat maksiat, malah terjerumus karena perbuatan bodohku tadi malam. Bersambung. Mau lanjut ceritanya? Ketik lanjut di kolom komentar ya.